Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigma Family. Hari ini kita mau ajak kalian jalan-jalan virtual lagi. Dan kali ini saya dan keluarga sedang berada di kota Ngawi. Sekarang ini kita perjalanan menuju ke objek wisata Benteng Pendem atau biasa disebut juga Benteng Van den Bosch. Lokasi Benteng Pendem ini berada di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Di aplikasi Maps rutenya juga sudah cukup jelas ya. Jarak Benteng Pendem ini dari alun-alun Ngawi atau dari perempatan Tugu Gading Kartonyono hanya 5 menit saja. Jadi sangat dekat ya dengan pusat kota Ngawi. Dan saat ini saya berada di Jalan Diponegoro. Ngawi ini kotanya bersih, rapi dan tidak terlalu padat lalu lintasnya ya. Ini kali pertama saya jalan-jalan di kota Ngawi. Di depan ini ada pertigaan, kalian ambil jalur ke kanan dan langsung masuk ke lokasi Benteng Pendem Van den Bosch. Dan seperti ini ya penampakan gerbang masuk dari Benteng Pendem Van den Bosch. Di depan ini adalah loket masuknya. Untuk tiketnya ini cukup murah ya, ini 10.000 per orang, dan untuk anak kecil tidak dikenakan biaya tiket masuk. Sedangkan untuk tarif parkir untuk mobil itu 5.000, sedangkan untuk motor 3.000 rupiah. Di dekatnya loket masuk ini juga ada kandang rusa. Sekarang kita cari tempat parkirnya dulu. Di area parkirnya ini juga banyak warung-warung yang menjual makanan dan minuman. Mereka juga menjual souvenir khas Benteng Pendem. Dan ini kita sudah berada di depan gerbang masuk utama Benteng Pendem Van den Bosch. Dulu selain menjadi akses masuk utama, gerbang ini juga berfungsi sebagai tempat pengintaian. Dan di depan gerbang ini dulunya juga ada parit yang dihubungkan dengan jembatan kayu yang bisa diangkat untuk buka tutup. Benteng ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1839 sampai dengan 1845 di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tujuan dibangunnya benteng ini adalah sebagai pertahanan di perbatasan antara Jawa Timur dan juga Jawa Tengah, terutama untuk lalu lintas di Sungai Bengawan Solo. Makanya benteng ini didirikan di antara aliran Sungai Bengawan Solo. Di sini juga ditampilkan profil Jenderal Van den Bosch dan juga sejarah dibangunnya Benteng Van den Bosch ini. Dan ini adalah foto-foto bangunan setelah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan selanjutnya dikelola pemerintah daerah Ngawi sebagai tempat wisata cagar budaya. Oke teman-teman, sekarang kita coba berkeliling di sekitar area ini ya. Benteng ini didirikan di dataran rendah dan sebagian bangunannya tertanam di bawah tanah. Maka dari itu, benteng ini juga dikenal sebagai Benteng Pendem. Dulunya, benteng ini sebagai markas militer dan pusat komando pasukan Belanda di Jawa Timur. Dan yang kita masuki ini adalah barak tentara bagian depan. Di sini juga ada foto sebelum direhabilitasi. Bangunan ini sebetulnya mempunyai 2 lantai, tapi sayang sekali akses ke lantai 2-nya itu ditutup semua ya untuk umum. Benteng ini dibangun dengan gaya arsitektur Eropa klasik yang dikelilingi tembok tebal dan parit sebagai pembatasnya.
Dan sekarang setelah direhabilitasi, tempat ini menjadi bagus dan sangat cocok sekali untuk background berfoto dengan konsep vintage atau jadul. Di tempat ini kalian juga bisa sewa skuter listrik seperti ini yang bisa kalian bawa berkeliling tempat ini dengan harga sewanya 20.000 per 15 menit. Kalau kita lihat di sini banyak sekali jendela dan pintu. Menurut informasi yang saya baca, di sini terdapat 510 lubang pintu dan jendela. Jumlah ini lebih banyak dari Lawang Sewu yang berada di Semarang. Di setiap sudut di sini ada sebuah jembatan penghubung antara bangunan satu dengan yang lainnya, yang letaknya di lantai 2 dan 3. Sayang sekali kita nggak bisa nyobain naik ke atas sana ya. Sekarang kita coba lihat bangunan yang ada di pojokan ini. Ini adalah Bastion Logistik. Tempat ini adalah untuk menyimpan logistik makanan di sini. Sekarang kita coba naik ke atas lewat tangga yang ada di sebelahnya gudang logistik ini. Ya, meskipun nggak bisa masuk terlalu dalam, setidaknya kita tahu ya bentuk bangunan yang ada di atas. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di bawah lagi. Di pojokan sini ada ruangan yang dipakai untuk WC umum. Di sini WC-nya tidak ada bilik-biliknya ya, jadi langsung terbuka semua seperti ini. Bisa kalian bayangkan sendiri dulu situasinya seperti apa di dalam sini. Oke, kita lanjut ke ruang sebelahnya. Di ruangan sebelah ini ada yang unik. Di dalam sini ada sebuah pohon yang usianya ratusan tahun dan dibiarkan tumbuh tinggi besar dan menyatu dengan bangunan ini. Di area ini aura mistisnya lumayan terasa, apalagi waktu malam hari. Komplek Benteng Van der Bosch ini memiliki luas sekitar 15-21 hektar dengan bangunan utama berukuran 165 x 80 meter. Dan terdapat 13 bangunan di dalam benteng termasuk barak tentara, ruang penyimpanan amunisi, dan ruang komando. Salah satu aktivitas yang bisa kalian lakukan di sini adalah berfoto dengan baju adat Jawa atau baju ala kolonial Belanda. Di sini ada tempat persewaan bajunya. Untuk sewa bajunya 20.000 per orang. Kalian bisa foto sendiri atau minta difotokan fotografer yang ada di sini. Jika kalian difotokan fotografer, untuk ambil file fotonya kalian harus bayar 5.000 per foto dan minimal pengambilan 10 foto. Dan ini beberapa jepretan saya sendiri pakai kamera HP. Di masa kolonial Belanda, peran benteng ini selain sebagai markas militer dan pusat komando pasukan Belanda di Jawa Timur,
Tempat ini juga dijadikan penjara tahanan militer dan juga pusat logistik. Tempat ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas wilayah setelah meletusnya Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1930 yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Makanya di tempat ini juga ada fotonya Pangeran Diponegoro. Di dalam komplek ini juga ada sebuah makam tokoh agama yang bernama Kiai Haji Muhammad Nur Salim. Beliau adalah pejuang yang gigih melawan kolonial Belanda di wilayah Ngawi pada abad 19. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap pada tahun 1830, Kiai Nur Salim melanjutkan perlawanan bersama para pengikutnya hingga tahun 1839. Kiai Nur Salim ini dikenal mempunyai ilmu kebal terhadap senjata tajam dan juga peluru. Namun dengan siasat tertentu, Belanda berhasil menangkapnya dan dibawa ke benteng Van der Bosch untuk disiksa. Karena kekebalannya, akhirnya Belanda memutuskan untuk mengubur hidup-hidup Kiai Nur Salim di komplek benteng ini. Dan ini adalah makam beliau. Di sini kita bisa melihat simbol dari perlawanan rakyat Indonesia melawan penjajahan kolonial Belanda. Di dalam area komplek benteng ini ada kafe yang bernama Benteng Cafe. Kalian bisa nongkrong di sini dan menikmati makanan ataupun ngopi di sini dengan vibe Belanda yang kental. Kafe ini menawarkan pengalaman bersantap yang memadukan suasana sejarah dengan nuansa modern. Tak hanya menjual makanan dan minuman, kafe ini juga menjual baju-baju adat Jawa dan juga baju-baju ala noni-noni Belanda. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya wisata ini wajib sekali kalian kunjungi saat berada di Ngawi. Atau kalian yang mau mudik ke Ngawi wajib sekali mampir ke sini. Selain bisa mengenal sejarah, kalian juga bisa berfoto-foto atau nongkrong di kafenya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya sebagai dukungan channel ini. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam sehat, salam wisata, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.